teman-teman semuanya, kenalin aku Aida Mayanti, kalian bisa panggil aku Ima. Aku dari Prodi Akuntansi Sektor Publik Reguler, dan kali ini kita akan belajar bareng mata kuliah pengantar akuntansi mengenai Sarbanes-Oxley yang membahas mengenai kecurangan, kemudian ada Internal Control atau pengendalian internal, dan juga Cash atau Kas. Oke, tunggu apa lagi? Simak yuk! Jadi untuk learning objektif yang pertama yaitu describe the Sarbanes-Oxley Act of 2002 and its impact on internal controls and financial reporting. Jadi untuk LO yang pertama ini menjelaskan mengenai Sarbanes-Oxley Act of 2002 dan apa sih pengaruhnya terhadap pengendalian internal dan juga pelaporan keuangan itu. Jadi Sarbanes-Oxley Act of 2002 atau yang dikenal sebagai SOX ini merupakan suatu undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2002 sebagai respons terhadap serangkaian skandal akuntansi besar yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar seperti Enron yang pada masa itu merupakan perusahaan energi raksasa, tetapi perusahaan itu bangkrut karena mereka memanipulasi laporan keuangan untuk menyembunyikan utang mereka, kemudian melebih-lebihkan keuntungan dan juga mempertahankan harga saham supaya tetap tinggi. Dan kebangkrutan itu membuat pasar keuangan global terguncang dan juga menyebabkan kerugian miliaran dolar bagi investor yang pada waktu itu sangat bergantung pada saham perusahaan. Sehingga fenomena tersebut menyebabkan hilangnya kepercayaan investor terhadap pasar modal dan juga memicu kekhawatiran mereka tentang keandalan laporan keuangan perusahaan. Sehingga waktu itu muncullah SOX yang dirancang dengan tujuan untuk memulihkan kepercayaan publik dan juga terkhususnya para investor dan juga memulihkan kepercayaan terhadap laporan keuangan di perusahaan. Dan SOX ini memiliki beberapa fokus utama, di antaranya yaitu hanya berlaku untuk perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa publik. Kemudian mewajibkan perusahaan untuk memiliki kontrol internal yang kuat dan juga efektif atas pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan. Ini berarti perusahaan harus memiliki sistem dan prosedur yang memadai untuk memastikan data keuangan mereka akurat dan juga handal. Sehingga diharapkan dengan kontrol internal yang kuat dan juga efektif ini, tujuan yang ingin dicapai oleh SOX ini sendiri, yaitu untuk memulihkan kepercayaan publik dan juga kepercayaan mereka terhadap laporan keuangan perusahaan ini bisa tercapai. Oke, seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, jadi adanya SOX ini mewajibkan perusahaan memiliki pengendalian internal yang baik. Apa sih pengendalian internal itu? Kalau kita membahas mengenai pengendalian internal, secara umum ya, pengendalian internal ini didefinisikan sebagai prosedur dan juga proses yang digunakan oleh perusahaan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut. Nah, sebelum kita membahas mengenai tujuan-tujuan ini, aku mau jelasin bahwa dalam konteks SOX ini, pengendalian internal itu bukan hanya sekedar prosedur rutin yang harus dijalankan oleh perusahaan, tetapi pengendalian internal ini merupakan fondasi penting bagi perusahaan sehingga perusahaan itu dapat memastikan bahwa laporan keuangan yang mereka keluarkan itu terpercaya atau andal dan juga perusahaan patuh terhadap hukum. Sehingga kesalahan-kesalahan dan juga kecurangan dalam pelaporan keuangan yang mungkin saja bisa dilakukan perusahaan bisa dicegah seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai 3 tujuan utama adanya pengendalian internal menurut SOX. Yang pertama yaitu safeguard its assets, yaitu untuk melindungi aset-asetnya. Jadi adanya pengendalian internal ini dirancang untuk melindungi aset dari perusahaan, dari adanya pencurian, penyalahgunaan, kerusakan, ataupun kerugian lainnya. Dan gimana sih contohnya pengendalian internal untuk melindungi aset-aset yang dimiliki perusahaan itu? Jadi untuk melindungi aset-aset mereka, perusahaan itu bisa menerapkan misalnya ya pemisahan tugas, yaitu misalnya orang yang berbeda itu bertanggung jawab untuk otorisasi transaksi, pencatatan transaksi, dan juga penyimpanan aset. Jadi hal itu harus dilakukan oleh orang berbeda. Kemudian ada pengamanan fisik seperti perusahaan membeli kamera pengawas atau CCTV, kemudian memasang kunci dan juga alarm, sehingga hal itu bisa memperkuat pengendalian internal. Kemudian ada juga rekonsiliasi berkala. Contohnya yaitu rekonsiliasi bank, yaitu membandingkan catatan bank dengan catatan perusahaan.
Yang kedua yaitu memproses informasi secara akurat. Jadi, adanya pengendalian internal harus memastikan bahwa informasi keuangan dicatat, diproses, dan dilaporkan oleh perusahaan secara akurat dan juga tepat waktu. Kenapa hal ini penting? Jadi hal ini digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat dan untuk memenuhi persyaratan pelaporan. Oleh karena itu, informasi harus diproses secara akurat. Contoh pengendalian internal sendiri untuk memastikan akurasi informasi tersebut antara lain, perusahaan bisa menerapkan prosedur otorisasi dan juga persetujuan transaksi, kemudian mengontrol entry data dan juga pemrosesan transaksi, dan juga rekonsiliasi dan verifikasi data. Tujuan yang terakhir yaitu memastikan kepatuhan terhadap hukum dan juga peraturan. Adanya pengendalian internal ini bertujuan juga untuk memastikan bahwa perusahaan itu sudah mematuhi semua hukum dan juga peraturan-peraturan yang berlaku. Termasuk contohnya terkait pelaporan keuangan, perpajakan, dan juga lingkungan. Pengendalian internal yang bisa dilakukan perusahaan untuk memastikan kepatuhan-kepatuhan tersebut antara lain, yang pertama yaitu perusahaan bisa melakukan pemantauan terhadap perubahan peraturan dan juga hukum. Kemudian perusahaan bisa mengadakan pelatihan karyawan tentang kepatuhan, sehingga karyawan bisa semakin sadar terhadap kepatuhan-kepatuhan yang harus mereka jalankan di perusahaan tersebut. Dan juga ada audit internal dan juga eksternal. Nah, karena kita udah sedikit membahas mengenai pengendalian internal, selanjutnya kita akan lanjut ke learning objective yang kedua, atau tujuan pembelajaran yang kedua. Jadi tujuan pembelajaran yang kedua yaitu describe and illustrate the objective and elements of internal control. Jadi di sini kita harus bisa menjelaskan dan juga mengilustrasikan tujuan dan juga elemen-elemen dari pengendalian internal itu sendiri. Sekarang kita akan berfokus pada elemen-elemen dari pengendalian internal. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai elemen-elemen dari pengendalian internal, kita akan membahas terlebih dahulu tindakan kecurangan atau fraud. Dan di sini lebih berfokus kepada employee fraud atau kecurangan yang dilakukan oleh pekerja. Jadi seperti yang kita tahu, kecurangan pekerja ini merupakan kecurangan yang dilakukan oleh pekerja dan itu merupakan tindakan yang tidak jujur. Dan tindakan ini mereka lakukan untuk menipu pemberi kerja dan hal tersebut bertujuan untuk personal gain atau untuk kepentingan mereka pribadi. Contohnya yaitu ada karyawan yang memanipulasi laporan keuangan demi keuntungan mereka ataupun ada karyawan yang korupsi. Hal-hal tersebut termasuk kecurangan pekerja atau employee fraud. Dan tentunya perusahaan tidak mau hal-hal tersebut terjadi karena hal tersebut dapat merugikan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan sesuatu. Perusahaan harus melakukan hal yang mencegah kecurangan-kecurangan itu terjadi. Sehingga untuk menghindari kecurangan tersebut, manajemen atau perusahaan itu bertanggung jawab untuk merancang dan juga mengaplikasikan 5 elemen-elemen dari pengendalian internal supaya tujuan-tujuan dari pengendalian internal itu sendiri bisa dicapai oleh perusahaan. Apa aja sih 5 elemen-elemen tersebut? Di sini 5 elemen-elemen tersebut meliputi yang pertama yaitu ada lingkungan pengendalian. Yang kedua adalah penilaian resiko, kemudian ada prosedur atau aktivitas pengendalian, kemudian monitoring atau pemantauan pengawasan, kemudian ada information and communication atau informasi dan komunikasi. Sekarang aku akan jelasin lebih rinci lagi tentang beberapa elemen-elemen pengendalian internal. Yang pertama, aku akan jelasin tentang control environment atau lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian itu sendiri adalah keseluruhan sikap, manajemen, dan karyawan tentang pentingnya pengendalian. Jadi di sini kalau kalian tahu, kalau teman-teman tahu, lingkungan pengendalian itu adalah fondasi dari pengendalian-pengendalian internal lainnya. Kenapa disebut fondasi? Karena di sini lingkungan pengendalian apabila ia baik, maka pengendalian internal yang lainnya juga menjadi baik. Intinya harus ada lingkungan pengendalian yang baik supaya pengendalian internal dapat dilaksanakan. Apabila lingkungan pengendalian saja sudah tidak baik, maka komponen-komponen pengendalian internal yang lainnya tidak bisa dijalankan dengan efektif.
Lingkungan pengendalian ini mencerminkan suasana dari perusahaan atau organisasi yang meliputi nilai-nilai, etika, dan bisa juga tindakan yang dilakukan oleh pimpinan. Contohnya, apabila pimpinan berbuat jujur, tentunya akan dicontoh oleh karyawan-karyawannya, sehingga karyawan-karyawannya juga akan berbuat jujur. Berbeda apabila pimpinan yang di perusahaan saja sudah tidak jujur, maka hal tersebut juga akan cenderung ditiru oleh karyawan-karyawannya. Sehingga itulah mengapa control environment ini dijadikan sebagai fondasi dalam elemen-elemen pengendalian internal. Dan di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian di suatu perusahaan. Yang pertama yaitu management philosophy and operating style, yaitu filosofi dan gaya operasi manajemen. Jadi ini merupakan sikap manajemen, bagaimana sih sikap manajemen terhadap pengambilan risiko, pengendalian, dan juga pelaporan keuangan. Hal tersebut tentunya mempengaruhi lingkungan pengendalian yang ada di perusahaan. Kemudian yang kedua ada the company's organizational structure atau struktur organisasi perusahaan. Apabila perusahaan atau organisasi ini memiliki struktur yang jelas, jadi mereka akan mengerti apa saja sih tanggung jawab dan juga wewenang yang harus mereka lakukan. Dan hal tersebut juga penting untuk pengendalian internal yang efektif atau baik. Yang terakhir yaitu the company's personal policies atau kebijakan personalia perusahaan. Jadi apabila perusahaan memiliki kebijakan dari personalia yang baik, maka hal ini akan mempengaruhi pengendalian internal juga, seperti ketika mereka melakukan perekrutan, pelatihan, evaluasi kinerja, dan lain-lain. Hal ini akan memastikan bahwa perusahaan memiliki SDM yang baik, sehingga pengendalian internal juga akan lebih mudah dilakukan dari adanya SDM yang baik tersebut. Elemen yang kedua yaitu control procedures atau prosedur pengendalian. Jadi seperti prosedur apa aja sih yang telah diterapkan oleh perusahaan? Prosedur pengendalian ini memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan bisnis akan tercapai. Dan prosedur pengendalian ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu personel yang kompeten, kemudian ada tugas bergilir atau rotasi tugas untuk karyawan. Nah, perotasian tugas ini juga harus dilakukan secara rutin. Kemudian ada mandatory vacations atau cuti wajib pada karyawan. Nah, ketika karyawan sedang cuti, biasanya perusahaan ini bisa melakukan pengecekan apabila ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Kemudian ada memisahkan tanggung jawab untuk operasi terkait. Yang ketiga yaitu memisahkan operasi, penyimpanan aset, dan juga akuntansi. Kemudian yang terakhir yakni bukti-bukti dan langkah-langkah keamanan. Elemen yang ketiga yaitu monitoring atau pengawasan. Jadi pengawasan atau pemantauan sistem pengendalian internal ini digunakan untuk menemukan kelemahan, sehingga dari kelemahan-kelemahan tersebut perusahaan bisa tahu dan juga bisa meningkatkan atau improve pengendalian-pengendalian apa aja yang perlu diperbaiki dari perusahaan tersebut. Dan biasanya pemantauan yang sering kali dilakukan ini mencakup pengamatan terhadap perilaku karyawan. Kemudian yang kedua, monitoring yang dilakukan ini dilakukan terhadap sistem akuntansi dan hal tersebut digunakan sebagai indikator dari masalah pengendalian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai limitations of internal control atau keterbatasan dari pengendalian internal. Nah, meskipun kita udah melakukan pengendalian internal yang ketat di perusahaan kita, tetapi hal tersebut juga ternyata masih ada keterbatasannya. Dan pengendalian internal hanya dapat memberikan jaminan yang wajar, jadi bukan jaminan yang mutlak. Untuk menjaga aset, untuk memproses informasi yang akurat, dan juga untuk kepatuhan terhadap hukum dan juga peraturan. Dan hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa tidak ada sistem pengendalian internal yang sempurna dan juga bebas dari resiko. Jadi selalu ada keterbatasan-keterbatasan yang perlu disadari oleh perusahaan. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena adanya dua faktor ini. Yang pertama yaitu karena adanya unsur manusia dalam pengendalian. Jadi seperti yang kita tahu bahwa pengendalian internal ini dirancang, diimplementasikan, dan juga dioperasikan oleh manusia. Oleh karena itu,
sudah jelas bahwa manusia ini rentan terhadap kesalahan, sehingga karena berhubungan dengan manusia, walaupun kita sudah melakukan pengendalian internal yang ketat seperti merekrut karyawan dengan melihat latar belakang yang baik, kita tetap tidak bisa memastikan apakah manusia tersebut benar-benar baik ataukah tidak. Kemudian yang kedua yaitu cost benefit considerations atau pertimbangan biaya dan juga manfaat. Di sini kita harus melihat ukuran perusahaan-perusahaan kita itu seperti apa, sehingga kita itu bisa menyesuaikan pengendalian internal seperti apa sih yang bisa kita terapkan di perusahaan kita. Dan yang harus kita tahu, biaya harus tidak melebihi manfaat. Jadi perusahaan harus mencapai keseimbangan yang wajar antara biaya dan manfaat. Contohnya, misalnya perusahaan kecil mungkin memilih untuk tidak mengimplementasikan pengendalian yang sangat ketat. Karena kita tahu apabila ia mengimplementasikan pengendalian yang ketat, maka hal tersebut bisa berdampak pada melonjaknya biaya perusahaan. Sehingga biaya akan terlalu tinggi dibanding manfaat yang mereka peroleh. Oke teman-teman, karena kita sudah bahas mengenai pengendalian internal, jadi di part 2 kita akan bahas mengenai penerapan pengendalian internal terhadap kas. Jadi jangan lupa tonton video selanjutnya ya, biar teman-teman gak ketinggalan. Oke teman-teman, sampai jumpa.